Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Budiman, berasal dari Prodi Teknik Multimedia 3B dengan nomor NIM 4202004042. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi framework Bootstrap, yaitu tentang pembuatan website Pulau Lemukutan yang saya buat. Pada website kali ini saya akan menjelaskan beberapa kelas-kelas Bootstrap dan di mana saya meletakkannya pada website ini. Tanpa lebih lama lagi, langsung saja ke videonya. Nah, berikut ialah tampilan website Pulau Lemukutan yang saya buat. Berikut ialah tampilan home. Nah, ini untuk home yang kedua, yaitu bagian yang home kedua. Selanjutnya home yang bagian ketiga. Dan yang ini halaman paket wisata. Ini paket wisata A. Dan ini ada paket wisata lainnya. Selanjutnya yaitu layanan. Di halaman layanan ini ada fasilitas. Nah, di sini halaman fasilitas. Selanjutnya di halaman galeri. Nah, di halaman galeri ini fotonya saya buat berbentuk slide-slide. Yang ketiga ada halaman kuliner. Dan yang terakhir yaitu halaman tentang saya. Selanjutnya yaitu tentang kelas-kelas yang saya gunakan pada website Pulau Lemukutan ini. Nah, yang pertama yaitu kontainer. Yang mana kontainer ini berfungsi untuk membungkus blok di dalamnya sehingga terlihat rapi terhadap dengan ukuran layar. Pada web yang saya buat, kontainer ini saya letakkan pada semua halaman yang mana membentuk sebuah kotak. Nah, contohnya seperti ada kotak-kotak yang membungkus konten yang ada pada website Pulau Lemukutan ini. Selanjutnya yaitu kelas kedua yaitu navbar atau nav, yang mana artinya adalah elemen pada HTML yang dibuat untuk mempresentasikan link navigasi. Bisa dibilang nav adalah wadah dari link yang akan mendirect kita ke halaman lain. Nah, navbar di sini saya gunakan untuk membentuk sebuah tombol yaitu pada home, paket wisata, layanan, fasilitas, akomodasi, galeri, kuliner, dan tentang saya. Yang ketiga yaitu menu dropdown. Adalah salah satu fitur yang paling populer pada website, yang mana fungsinya yang sangat berguna pada sebuah halaman website. Di antaranya adalah sebagai petunjuk atau arahan halaman pada sebuah website. Nah, pada website yang saya buat ini, dropdown ini saya letakkan pada semua halaman. Contohnya pada halaman layanan, yang mana jika diklik dapat menimbulkan halaman fasilitas dan akomodasi seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda. Nah, untuk contoh tampilannya seperti ini, ada fasilitas dan akomodasi. Selanjutnya yang keempat yaitu kelas table. Nah, table ini merupakan cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri atas baris dan kolom. Table ini dibuat dengan menggunakan tag table sehingga table bisa dibagi menjadi baris-baris dan tiap baris dibagi ke dalam sel-sel. Pada web yang saya buat ini,
Class table saya taruh pada halaman tentang saya, yang mana menampilkan biodata diri saya seperti ini, yang ada nama, NIM, website, Instagram, dan email. Yang selanjutnya ialah form. Form ini merupakan salah satu bentuk halaman web yang digunakan untuk menerima masukan dari pengguna. Nah, pada web yang saya buat ini, form saya letakkan pada semua halaman yang membentuk sebuah kotak yang bertuliskan search. Contohnya seperti ini. Nah, yang ada tulisan search-nya di sini, itulah merupakan tampilan dari contoh home. Contoh form. Yang selanjutnya ialah yang keenam, yaitu kelas buton. Kelas buton adalah tombol yang digunakan untuk memproses data yang telah diinput user ke dalam text files. Buton ini terdapat dua fungsi, yaitu submit untuk memproses data inputan dan reset untuk membatalkan. Pada halaman yang saya buat ini, buton saya letakkan pada halaman paket wisata, yang mana buton ini bertuliskan paket A, today, one night, paket B, today, one night, dan paket lainnya. Yang selanjutnya ialah kelas carousel. Nah, untuk kelas carousel adalah format konten media sosial yang menampilkan beberapa gambar ataupun video dalam suatu postingan. Berbeda dari konten statis yang biasa Anda lihat, carousel lebih bersifat interaktif. Nah, pada web yang saya buat, carousel ini saya letakkan pada halaman galeri, yang mana fungsinya untuk menggerakkan gambar dalam bentuk slide-slide seperti yang Anda lihat ini. Nah, beberapa foto ini atau beberapa gambar ini bergerak menggunakan slide. Itulah fungsi dari carousel tadi. Yang selanjutnya ialah kelas yang ke-8, yaitu card, yang mana fungsinya yaitu untuk mengatur, diberikan di Bootstrap untuk membuat box yang memiliki border dan padding di dalamnya. Dalam card ini adalah Anda dapat mengatur bagian header, footer, dan content. Pada web yang saya buat, card ini saya simpan pada halaman home, yang mana tampilannya ada seperti ini. Nah, sebuah gambar yang di bawahnya berisi konten dermaga Lemukutan. Kelas yang selanjutnya yaitu kelas image, yang mana fungsinya ialah memasukkan gambar ke dalam form. Nah, pada halaman yang saya buat ini, kelas image saya masukkan pada halaman paket wisata, yang mana fungsinya sebagai berikut. Nah, menampilkan sebuah gambar orang yang duduk di dermaga. Yang ke-10 yaitu kelas badge. Badge ini adalah komponen untuk membuat label dan perhitungan kecil. Biasanya komponen ini digunakan untuk menampilkan angka dalam bentuk label. Badge bisa diterapkan pada halaman HTML. Bisa dibuat dalam halaman heading, tombol, table, dan lain-lain. Pada halaman yang saya buat, badge ini saya simpan pada halaman tentang saya, yang mana menampilkan sebuah notif. Di sini notif yang saya gunakan yaitu notif bundaran merah di pojok kanan atas tulisan tentang saya, seperti gambar yang Anda lihat ini. Untuk selanjutnya yaitu yang ke-11, kelas breadcrumb. Breadcrumb adalah salah satu elemen yang penting untuk website yang berfungsi untuk menunjukkan letak spesifik sebuah halaman pada website. Pada halaman yang saya buat, breadcrumb ini saya simpan pada halaman akomodasi, yang mana jika diklik tulisan fasilitas yang di bawah ini akan menampilkan halaman fasilitas. Nah, kita klik halaman akomodasi terlebih dahulu.
Untuk tampilannya ada seperti ini. Jika kita klik halaman fasilitas, maka tampilan ini akan berubah menjadi fasilitas seperti ini. Nah, berikut ialah tampilan dari breadcrumb tadi. Selanjutnya yaitu kelas modal. Modal adalah kotak dialog yang sering muncul pada halaman web. Nah, pada halaman web yang saya buat ini, modal saya letakkan pada halaman paket wisata, yang mana jika diklik buton akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, berikut ialah tampilan dari sebuah modal. Yang selanjutnya ialah OpCanvas. OpCanvas adalah komponen bilah sisi yang dapat diaktifkan melalui JavaScript untuk muncul dari tepi kiri, kanan, ataupun bawah area pandang. Nah, di sini saya akan menampilkan OpCanvasnya di bagian tepi kanan. Seperti sama dengan modal tadi, saya meletakkan OpCanvas ini pada halaman paket wisata yang mana munculnya seperti ini. Nah, berikut ialah tampilan dari OpCanvas. Untuk selanjutnya yaitu kelas pagination, yang mana pagination merupakan adalah sebuah fitur web yang digunakan untuk membatasi tampilan agar tidak terlalu panjang dan terlihat lebih rapi. Pada website yang saya buat di sini, saya meletakkan pagination ini pada halaman home yang mana bertulisan angka 1, 2, dan 3 seperti tampilan di bawah ini. Nah, seperti 1, 2, 3 ini. Jika diklik angka 2, maka home akan berubah menjadi home yang kedua. Dan begitu juga jika diklik angka 3 dan berubah ke halaman home yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu kelas placeholders, yang mana di sini fungsinya untuk menuliskan teks pada tag input HTML. Pada halaman web yang saya buat ini, placeholder ini saya simpan pada halaman kuliner, yang mana fungsinya untuk menampilkan sejenis loading untuk tulisan seperti ini. Nah, tulisan-tulisan yang belum muncul ini merupakan fungsi dari placeholder tadi. Untuk yang selanjutnya ialah kelas progress. Progress berfungsi untuk respon yang ditampilkan oleh aplikasi saat akan berpindah dari halaman lain ke halaman selanjutnya. Halaman ini penting agar user tahu apakah aplikasi bekerja atau tidak. Progress ini saya letakkan pada halaman galeri, yang mana fungsinya menampilkan garis yang berupa mirip loading berwarna biru, seperti gambar atau video di bawah ini. Nah, garis-garis berwarna biru ini merupakan fungsi dari progress tadi. Selanjutnya yaitu yang ke-17, kelas spinner. Spinner digunakan untuk menunjukkan status pembuatan web kalian. Spinner dibuat dengan menggunakan HTML dan CSS. Pada web yang saya buat, spinner ini saya simpan pada halaman kuliner, yang mana fungsinya untuk menampilkan sejenis loading yang berbentuk lingkaran memutar seperti ini. Nah, itu yang merupakan fungsi dari spinner yang saya tampilkan pada halaman kuliner ini. Dan untuk yang terakhir yaitu kelas ke-18. Di sini saya menggunakan tooltip, yang mana tooltip ialah sebuah dialog kecil dan sederhana yang muncul ketika pointer mouse yang diletakkan pada halaman hover sebuah halaman. Penggunaan tooltip biasanya digunakan pada tag atau EBBR ataupun tag lainnya yang bersifat inline.
Fungsinya adalah memberikan informasi pada sebuah tag yang ditunjuk oleh mouse atau mouse saver. Pada web yang saya buat ini, tooltip ini saya simpan pada semua halaman untuk navigasi, yang mana jika kursor kita taruh pada kalimat itu, akan muncul juga kalimat seperti yang akan kita klik seperti ini. Nah, kita lihat fungsi dari tooltip tadi. Nah, jika mouse kita pindahkan ke paket wisata, muncul paket wisata, kita klik galeri, muncul galeri, kita klik tentang saya, muncul tentang saya.